Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo siswa kelas 3 SD, bagaimanakah kabar kalian hari ini? Semoga kalian tetap sehat selalu dan tetap semangat untuk belajar, utamanya pelajaran pendidikan agama Islam dan budi pekerti. Oke ya? Nah, untuk kali ini kita akan mengadakan penilaian harian untuk pelajaran 4. Kalian masih ingat pelajaran 4 itu membahas tentang apa? Betul sekali. Pelajaran 4 itu membahas tentang hidup tenang dengan berperilaku terpuji. Nah, untuk penilaian harian kali ini nanti soalnya ada 30 soal. Sebelum kita ke soal nomor 1, alangkah lebih baiknya kalian mempelajari kembali materi yang sudah kita pelajari bersama tentang hidup tenang dengan berperilaku terpuji. Baik itu yang bagian pertama, bagian kedua, maupun bagian yang ketiga. Nah, untuk linknya bisa kalian lihat pada kolom deskripsi yang ada di bawah video ini. Nah, setelah mempelajari kembali, maka bisa segera mengerjakan penilaian harian ini. Oke? Sudah siap ya? Oke, kalau sudah siap, kita mulai penilaian harian soal yang pertama. Silakan disimak. Bersungguh-sungguh dalam melaksanakan tugas itu disebut titik-titik. Apakah A. peduli atau B. tanggung jawab atau C. tawaduk? Silakan dipilih salah satu. Soal selanjutnya nomor 2. Setiap orang harus punya sikap tanggung jawab agar kehidupan tidak titik-titik. Pilihannya A. tidak kacau, atau B. tidak damai, atau C. tidak tentram. Silakan dipilih salah satu. Soal berikutnya nomor 3. Setiap dari kita itu adalah pemimpin, dan setiap pemimpin itu akan dimintai titik-titik atas kepemimpinannya. Ini adalah hadis ya. Inti dari hadis itu. Kira-kira dimintai apa? A. Dimintai kesungguhannya, atau B. dimintai tanggung jawabnya, atau C. dimintai uang. Ya, siap? Sudah? Oke, kita lanjutkan soal nomor 4. Melaksanakan ibadah dengan sebaik-baiknya itu adalah contoh tanggung jawab terhadap titik-titik. Jadi beribadah itu tanggung jawab kita kepada siapa? A. kepada Allah, atau B. kepada diri sendiri, atau C. kepada keluarga. Silakan dipilih salah satu. Soal selanjutnya nomor 5. Contoh tanggung jawab terhadap diri sendiri adalah titik-titik. Jadi tanggung jawab terhadap diri sendiri itu contohnya bagaimana? A. sholat dengan tertib, atau B. belajar dengan giat, atau C. patuh kepada ayah. Oke, sudah? Kita lanjutkan. Soal nomor 6. Siswa yang bertanggung jawab selalu melaksanakan tugas dengan titik-titik. A. dengan santai, B. dengan mengharap imbalan, C. dengan sungguh-sungguh.
Pilih salah satu. Kita lanjutkan soal nomor 7. Membuang sampah pada tempatnya itu adalah salah satu tanggung jawab terhadap titik-titik. Apakah A. Tanggung jawab terhadap Allah, atau B. Tanggung jawab terhadap diri sendiri, atau C. Tanggung jawab terhadap lingkungan? Oke, sudah ya? Oke, kita lanjutkan soal nomor 8. Di bawah ini yang termasuk contoh tanggung jawab seorang siswa adalah titik-titik. Kalian siswa kan? Nah, tanggung jawab kalian itu apa kira-kira? Pilihannya A. Belajar yang rajin, atau B. Bekerja mencari rezeki, atau C. Mencukupi kebutuhan keluarga. Sangat mudah ya. Oke, kita lanjutkan soal nomor 9. Menjaga kebersihan dan keindahan sekolah itu adalah tanggung jawabnya siapa? Apakah A. Tanggung jawab guru yang ada di sekolah tersebut, atau B. Tanggung jawab semua siswa kelas 1 sampai kelas 6, atau C. Tanggung jawab seluruh warga sekolah? Silakan dipilih salah satu. Oke, kita lanjutkan soal nomor 10. Di bawah ini contoh tanggung jawab terhadap orang tua adalah titik-titik. Ya, kira-kira apa ya? Tanggung jawab kita terhadap orang tua. Jawaban yang pertama, belajar yang rajin. Atau jawaban yang kedua, membaca Al-Quran setiap hari. Atau jawaban yang ketiga, membantu ibu mencuci piring. Kira-kira yang mana bentuk tanggung jawab kita terhadap orang tua? Kita lanjutkan soal nomor 11. Di bawah ini yang bukan tanda orang yang bertanggung jawab adalah titik-titik. Ingat, yang bukan tanda-tandanya. Apakah A. Melakukan perbuatan yang sia-sia, atau B. Senang menjalankan perintah Allah? Ini menjalankan ya. Senang menjalankan perintah Allah, atau yang C. Berlaku amanah dan dapat dipercaya? Silakan dipilih salah satu yang bukan tanda orang yang bertanggung jawab. Soal nomor 12. Sikap tidak merasa bahwa dirinya paling baik itu disebut apa? Apakah A. Peduli, atau B. Tawaduk, atau C. Tanggung jawab? Silakan dipilih. Sudah ya? Kita lanjutkan soal nomor 13. Nama lain dari tawaduk adalah titik-titik. Jadi tawaduk itu nama lainnya apa? Apakah A. rendah diri, atau B. rendah hati, atau C. sombong? Silakan dipilih salah satu. Kita lanjutkan soal nomor 14. Lawan dari tawaduk adalah titik-titik. Jadi tawaduk itu lawannya apa? A. rendah diri, atau B. rendah hati, atau C. takabur? Oke, sudah? Kita lanjutkan soal nomor 15. Ahmad adalah anak yang pandai di kelasnya. Namun, ia tidak tinggi hati. Ahmad tersebut mempunyai sikap
yang bagaimana. Meskipun pandai, tapi dia tidak tinggi hati. Sikapnya apakah A. tawadhu, atau B. minder, atau C. sombong? Silakan dipilih salah satu. Kita lanjutkan soal nomor 16. Orang yang tawadhu dalam melakukan kebaikan itu titik-titik orang lain. Pilihannya apakah A. ingin diketahui orang lain, atau B. tidak ingin diketahui orang lain, atau C. ingin dipuji orang lain? Oke, udah ya ini. Kita lanjutkan. Soal nomor 17. Nah, ini ada hadis sabda Nabi Muhammad, tidak akan masuk surga orang yang dalam hatinya ada titik-titik walau sebesar dzarrah. Nah, kira-kira tidak ada apa dalam hatinya itu? Kira-kira ada apa dalam hatinya itu sehingga tidak akan masuk surga? Apakah A. ada rasa minder, atau B. ada rasa sombong atau kesombongan, yang C. ada rasa ketawaduan atau tawadhu? Kira-kira yang mana jawabannya? Oke, sudah ya nomor 17. Kita lanjutkan soal nomor 18. Mengucapkan kata yang lemah lembut dan tidak menggurui itu adalah contoh sikap titik-titik. Pilihannya A. apakah sikap tawadhu, atau B. apakah sikap minder, atau C. apakah sikap riya? Sudah? Kita lanjutkan. Soal nomor 19. Di bawah ini yang tidak termasuk ciri-ciri tawadhu adalah titik-titik. Jadi yang bukan ciri-ciri tawadhu. Pilihannya A. tidak rendah hati, B. menghormati orang lain, atau C. mengutamakan yang lebih tua. Ingat, yang bukan ciri-ciri tawadhu. Oke, sudah? Kita lanjutkan. Soal nomor 20. Di bawah ini yang bukan termasuk keuntungan dari sikap tawadhu adalah titik-titik. Jadi yang bukan keuntungan sikap tawadhu. Pilihannya apakah A. dihormati orang lain, atau B. dijauhi banyak teman, atau C. hatinya selalu tenang. Yang bukan termasuk keuntungan tawadhu. Oke ya, sudah ya? Kita lanjutkan. Soal nomor 21. Orang yang tawadhu itu akan terjauh dari sikap titik-titik. Jadi orang yang tawadhu ini nanti akan terjauh dari sikap apa? Apakah A. sikap tinggi hati, atau B. sikap rendah hati, atau C. sikap sopan santun? Mudah ya ini? Oke, kita lanjutkan. Soal nomor 22. Memperhatikan dan membantu orang lain ketika dalam kesulitan itu disebut sikap apa? Apakah A. sikap tanggung jawab, atau B. sikap tawadhu, atau C. sikap peduli? Silakan dipilih salah satu yang paling benar. Saya lanjutkan.
Soal nomor 23. Temanmu tidak membawa bekal, sedangkan bekalmu itu lebih. Maka yang harus kamu lakukan adalah titik-titik. Jadi kalau ada temanmu yang tidak membawa bekal, sementara bekalmu itu ada kelebihan, maka sikapmu bagaimana? Apakah A, berbagi bekal yang kita bawa kepada teman, atau B, meninggalkan teman karena ia tidak bawa bekal, atau C, menyembunyikan bekal agar tidak diketahui teman? Kira-kira yang paling benar adalah yang A, B, atau C. Saya, kita lanjutkan. Soal nomor 24. Allah itu akan menolong hambanya selama hambanya itu mau titik-titik saudaranya. Nah, ini soal sangat mudah ini. Pilihannya apa? Pilihannya A, menasehati, atau B, membantu, atau C, mengucilkan. Silakan dipilih salah satu. Soal selanjutnya, nomor 25. Manusia itu tidak bisa hidup tanpa bantuan orang lain, karena manusia itu sebagai makhluk titik-titik. Jadi makhluk yang tidak bisa hidup tanpa bantuan orang lain itu namanya makhluk apa? Apakah A, makhluk individu, atau B, makhluk pribadi, atau C, makhluk sosial? Sudah dipilih? Oke, kita lanjutkan. Soal nomor 26. Ayahmu sedang membawa barang yang berat. Maka yang kamu lakukan adalah titik-titik. Jadi jika kita mengetahui ayah sedang membawa barang yang berat, maka sikap kita bagaimana? Apakah A, membiarkan saja, atau B, membantu, atau C, memanggil ibu? Silakan dipilih salah satu yang paling benar. Kita lanjutkan soal nomor 27. Menggunakan waktu dengan perbuatan yang berguna itu merupakan contoh peduli kepada titik-titik. Apakah A, peduli kepada diri sendiri, ataukah B, peduli dengan orang tua, ataukah C, peduli dengan sesama? Oke, sudah? Kita lanjutkan. Soal nomor 28. Yang kamu lakukan saat melihat tas temanmu terbuka pada saat pulang sekolah adalah titik-titik. Jadi ketika pulang sekolah, ada temanmu yang tasnya itu terbuka. Lah, sikap kamu bagaimana? Pilihannya apakah A, menertawakan, atau B, pura-pura tidak tahu, atau pura-pura tidak melihat, atau C, mengingatkan? Oke, kita lanjutkan. Soal nomor 29. Di bawah ini contoh peduli kepada orang tua adalah titik-titik. Jadi contoh peduli kepada orang tua itu yang bagaimana contohnya? Apakah A, menjenguk teman yang sakit, atau B, membantu ibu mencuci piring, atau C, membuang sampah pada tempatnya? Silakan dipilih salah satu antara A, B, atau C. Oke ya, sudah? Kita lanjutkan soal yang terakhir. Soal nomor 30.
Di bawah ini yang bukan keuntungan sikap peduli adalah titik-titik. Ingat yang bukan keuntungan ya. Pilihan yang pertama, menjadi teladan yang baik. Pilihan yang kedua, dibenci banyak orang. Pilihan yang ketiga, lebih peka terhadap lingkungan. Jadi yang bukan keuntungan sikap peduli itu apakah yang A, B, atau C? Sudah mengerjakannya? Sudah penuh 30? Oke, karena sudah 30 berarti soal penilaian harian pelajaran keempat sudah selesai. Semoga nilai kalian bagus ya. Sekian, semoga ada manfaatnya. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.